Bismillah. Jumroh hukumnya wajib. Bila tidak melaksanakannya atau tidak sah dalam melaksanakannya, harus bayar dam. Jumroh harus dilaksanakan di 3 tugu jamarot, ula, wusto, dan akobah. Tidak bisa dilaksanakan di tempat lain. Waktu pelaksanaannya juga sudah ditentukan. Untuk hari An-Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, waktu afdol lempar jumroh adalah ba'da subuh sampai matahari terbenam. Namun untuk jamaah yang sedang lemah dan jamaah putri diperkenankan melaksanakannya sebelum subuh. Boleh juga dilakukan setelah matahari terbenam. Pada hari tasyrik atau 11, 12, 13 Dzulhijjah, waktu afdol lempar jumroh adalah ba'da duhur sampai matahari terbenam. Untuk tanggal 11, 12 Dzulhijjah boleh dilaksanakan malam hari dan tidak boleh malam untuk tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan melaksanakannya sebelum duhur, apalagi sebelum subuh pada hari tasyrik, tidaklah sah lempar jumrohnya, harus bayar dam. Lokasi jamarot jamaah haji Indonesia ada di lantai 3, yang khusus untuk jamaah haji Asia Raya, termasuk sebagian negara-negara ex-Rusia. Jadi, insya Allah kondisinya aman dan tenang. Beda dengan kondisi tawaf, kerumunan di jamarot tidak terlalu padat. Kalaupun terlihat padat, hanya sesaat dan cepat memudar. Karena jamaah yang melakukan lempar jumroh, gerakannya mengalir, datang dan pergi. Tidak berputar-putar di jamarot. Untuk mencapai jamarot lantai 3, harus melalui terowongan Mu'aisim. Begitu keluar dari terowongan Mu'aisim, belok kiri langsung masuk ke area jamarot. Petugas akan memecah jamaah agar melalui jalan kiri dan kanan, selalu pilih jalan sebelah kiri. Sesampai di dekat jumroh ula, berjalan mendekati bibir sumur ula. Sesampai di bibir sumur, lemparkan 7 kerikil satu persatu. Baca takbir untuk setiap lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastikan kerikil yang dilempar masuk ke dalam sumur, tidak mengenai tugu, tidak apa-apa. Khusus pada tanggal 10 Dzulhijjah, jumrah ula ini dilewati saja, tidak perlu dilempari. Setelah selesai lempar jumrah ula, agak menjauh dari sumur dan cari arah kiblat atau Ka'bah. Berdiri menghadap kiblat dan berdoa sepuasnya sesuai hajat atau keinginan. Setelah itu berjalan menuju jumrah wusta. Mengulangi seperti yang dilakukan di jumroh ula, melempar 7 kerikil satu persatu sambil takbir untuk setiap lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastikan kerikil masuk sumur. Setelah selesai lempar 7 kerikil, berjalan menjauh dari bibir sumur untuk memberi kesempatan jamaah lain. Kemudian berdiri menghadap Ka'bah untuk berdoa sesuai hajat masing-masing. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jumroh wusta ini juga dilewati saja. Setelah selesai berdoa, berjalan menuju jumroh akobah. Sama seperti jumroh-jumroh sebelumnya, di bibir sumur jumroh akobah ini juga melempar 7 kerikil satu persatu sambil takbir setiap kali melempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, hanya jumroh akobah ini yang dilempari. Beda jumroh akobah dengan jumroh-jumroh lainnya, setelah lempar 7 kerikil tidak berdoa dan langsung belok kanan kembali ke tenda Mina. Di jamarot lantai 3 ini jalannya satu arah. Jalan dari pintu terowongan Mu'aisim beda dengan jalan kembali ke pintu terowongan Mu'aisim ke arah Mina. Pintu terowongannya juga beda. Ini adalah area tenda Mina untuk jamaah Indonesia. Sangat luas karena jamaah Indonesia adalah jamaah terbanyak yang berasal dari luar Arab Saudi. Selain Indonesia, di area ini juga ditempati negara-negara Asia lainnya. Jalur paling aman dari tenda Mina menuju jamarot adalah melalui terowongan Mu'aisim. Jalur ini juga hanya dilewati oleh jamaah haji Asia. Beberapa maktab tendanya memang agak jauh dari pintu terowongan Mu'aisim, sehingga jarak tempuh menuju jamarot jadi lebih dekat kalau melalui jalur lain.
Namun sebaiknya tetap melalui terowongan Mu'aisim, karena bila melalui jalur lain akan menemui persimpangan dan tidak satu arah, sehingga rawan tersesat dan ada potensi bentrok. Bila melalui terowongan Mu'aisim, sejak masuk terowongan, masuk area Jamarot, sampai kembali ke Mina dan keluar lagi melalui terowongan Mu'aisim, jalurnya satu arah dan tidak ada persimpangan jalan. Insya Allah tidak akan tersesat bila terus mengikuti jalur yang ada. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, dari Musdalifah, jamaah haji akan singgah dulu di tenda Mina untuk meletakkan tas dan barang lainnya, kemudian bersiap menuju Jamarot. Bila tendanya agak jauh dari terowongan Mu'aisim, maka harus jalan melalui tenda-tenda lain menuju pintu terowongan. Disunahkan bertalbiyah saat jalan menuju Jamarot. Pintu terowongan Mu'aisim ini sangat lebar. Di dalam terowongan tersedia eskalator horizontal di tengah-tengah jalur. Namun kalau ingin cepat lebih baik jalan kaki di jalur non-eskalator. Menuju Jamarot, jamaah sempat keluar dari terowongan, beberapa meter kemudian masuk terowongan lagi. Begitu keluar dari ujung terowongan Mu'aisim, jamaah akan langsung mendapati pintu masuk area Jamarot lantai 3. Berjalan di sebelah kiri terus agar bisa lempar jumroh di sebelah kiri. Sesampai jumroh ula, tidak perlu berhenti, lewati saja. Begitu pula di jumroh wusta, lewat saja. Di Jumroh Aqobah barulah melaksanakan lempar 7 kerikil satu persatu. Di Jumroh Aqobah ini berhenti bertalbiyah dan ganti takbiran. Setelah lempar Jumroh Aqobah ini tidak ada doa dan jamaah sudah bisa tahallul. Setelah itu langsung belok kanan untuk kembali ke tenda Mina melalui terowongan Mu'aisim. Jalur kembali ke area tenda Mina Indonesia ini berbeda dengan jalur berangkat. Begitulah perjalanan melaksanakan Jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di tenda Mina, jamaah putra bisa mencukur habis rambutnya.